Hai Pluters, ketemu lagi nih bersama saya Nurul Kamaria Adijaya di segmen Tilang UKM, tinjau langsung UMKM. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita bakalan ngobrol langsung dan menilang langsung salah satu pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Karena kita tahu, mungkin dalam beberapa tahun ini teman-teman UMKM sebagai garda terdepannya ekonomi bangsa terus berjuang nih untuk bagaimana mereka tetap menstabilkan ekonomi mereka masing-masing. Nah, kita mau tahu langsung gimana sebenarnya perkembangan dan perjuangan teman-teman UKM dalam memproduksi masing-masing produk mereka. Nah, siapa sebenarnya teman-teman UKM yang akan kita kunjungi? Yuk kita tilang langsung mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Oke, ini dengan Wingko Batam ya? Yes, tagline-nya The Authentic Taste of Kampung. The Authentic Taste of Kampung. Dengan Pak siapa kalau dengan Pak Sofar. Pak Sofar. Panggilannya biasanya siapa nih? Panggilan akrabnya? Pak Sofar aja. Pak Sofar aja. Sofar so good boleh kali ya? Boleh. Oh, Sofar so boleh. good. Oke. Ya, teman Pluters, sekarang kita udah sampai dan kita akan siap menilang dari Wingko Batam. Sebenarnya gimana aja prosesnya, terus nanti mungkin kita bisa cerita-cerita gimana selama ini perjuangan Bapak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Boleh ya Pak ya? Boleh, ayo kita masuk. Oke, mari kita masuk. Wah, silakan. ini rumah produksinya ya? Iya Kak, silakan. Oke, wah kayaknya udah banyak beberapa itu ya Pak ya, sertifikat dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan entrepreneur ya yang Bapak lakukan ya. Kita boleh sambil ngobrol duduk-duduk dulu. Boleh, mungkin? silakan Kak. Oke, terima kasih Pak Sofar. Ya Pak Sofar, ini sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak karena sudah mengizinkan kami nih dari tim teman-teman Pluters juga yang ada di rumah, jadi bisa berkesempatan untuk hadir di rumah produksi Wingko Batam ya. Sama-sama Kak. Oke. Nah, jadi kita pengen tahu ya teman-teman Pluters, sebenarnya kenapa kok dari awalnya tuh bisa kepikiran gitu mau bikin Wingko Batam? Karena kan kita tahu kita di negeri Melayu ya. Dari Wingko itu sendiri lahirnya apa ceritanya? Nah, begini Kak Nurul dan sahabat semuanya. Jadi pada waktu itu kan ada COVID nih gitu. Oke. Di mana COVID ini rupanya banyak teman-teman yang nggak bisa pulang kampung. Yang pertama karena protokoler kesehatan, rasa khawatir yang luar biasa, kemudian biaya pulang kampung juga waktu itu juga lumayan mahal gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran, kenapa kita nggak bikin Wingko? Untuk melepas kerinduan. Untuk melepas kerinduan. Okay. Makanya tagline-nya The Authentic Taste of Kampung, yaitu gitu. Nikmatnya serasa di kampung halaman gitu. Jadi mudah-mudahan dengan produk ini menjadi obat kerinduan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu langsung diterima pasar gitu. Padahal hitungannya kami adalah produk pemula nih gitu, produk pemula, kemudian orang banyak penasaran dengan Wingko Batam gitu. Nah, rasa penasaran itulah kemudian cerita dari mulut ke mulut, kemudian kita juga memaksimalkan media online, WA, Facebook, IG, dan seterusnya. Akhirnya kita nggak perlu terlalu effort gitu. Bola udah datang tanpa menjemput bola gitu. Jadi banyak kemudian orang-orang akhirnya pesan, ada yang pesan lagi dalam seminggu bisa jadi sampai 2 kali dan seterusnya. Itu yang membuat kami tuh kemudian semangat untuk produksi terus hingga sekarang ini. Mulai dari tahun awal 2021 sampai sekarang bisa bertahan. Dan di awal itu Kak Nurul baru 3 bulan alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk dikurasi oleh Bank Indonesia. Oh, berarti sudah ada prestasinya sendiri ya dari Wingko Batam ini? Dan alhamdulillah langsung lulus, sahabat semuanya gitu. Langsung lulus dan baru bulan 3 kemarin di 2022 tahun ini kami juga mendapatkan kesempatan untuk ikut kurasi dari Bank Indonesia dalam event GBBI, Gerakan Beli Buatan Indonesia. Dan kompetisinya tingkat provinsi gitu. Alhamdulillah lulus dari sekian ratus teman-teman yang ikut kurasi gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Wingko Batam ini berarti selain usahanya masih baru, tapi semangatnya untuk mengembangkan dari segi prestasinya juga sudah luar biasa ya.
sudah mulai bersaing dengan teman-teman tingkat provinsi? Karena bagi saya memberikan produk terbaik adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami gitu. Jadi ketika teman-teman bahagia merasakan enaknya Wingko, maka kami juga merasakan puas gitu. Jadi kunci bisnis saya yaitu bagaimana bisa membahagiakan customer, orang-orang yang membeli produk ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti dengan niatan untuk bisa melepas kerinduan dengan kampung halaman, nggak perlu jauh-jauh, teman-teman yang ada di Batam bisa langsung pesan Wingko Batam. Benar ya Pak Sopar ya? Benar. Oke, jadi kalau perkembangan produksinya gimana? Setiap harikah ada produksi atau berapa kali seminggu gitu? Nah, awal-awal itu mengawalinya itu kan open PO setiap akhir pekan gitu. Jadi Sabtu Minggu kita menikmati suasana kekeluargaan karena COVID, karena pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Plus dengan bagaimana mengajak anak-anak kita untuk memiliki jiwa entrepreneurship, masak bareng, kemudian bikin produk dan akhirnya terbentuklah Wingko. Nah dari sini mulainya open PO dan alhamdulillah sampai hari ini terhitung bisa produksi tiap hari Kak gitu. Setiap hari. Jadi karena penjualan terus gitu kan gitu. Kemudian untuk meminimalisir pembiayaannya gitu. Yang pertama kami belum sewa, belum ada toko gitu, belum ada karena kan ada namanya kos ya gitu, kos. Kemudian kita juga belum nitip-nitip karena kan berkaitan dengan daya beli ya gitu. Kita juga harus hitung-hitungan gitu. Karena berarti sejauh ini kalau secara offline-nya ada taruh di mana nggak kalaupun belum punya toko? Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli Wingko Batam bisa hadir di MB2 di kawasan Batam Center. Jadi teman-teman bisa main ke sana di kawasan MB2 di lantai 2 ada namanya Kedai Suraya gitu. Kedai Suraya. Jadi di situ bersama teman-teman UKM yang lainnya Wingko Batam hadir di sana. Kemudian ada di Tanjung Uncang, di Marina Green itu juga teman-teman juga bisa beli dan jangan khawatir teman-teman semuanya, kami hadirkan produk yang fresh. Apalagi kalau teman-teman pesan kemudian perjalanan jauh, naik kapal atau pergi umroh misalnya atau pergi ke Aceh gitu. Jadi selain bikin untuk oleh-oleh, teman-teman juga bisa ngemil di perjalanan dan menikmati sensasi perjalanan itu sendiri gitu. Jadi Wingko Batam bisa jadi teman santai di setiap harinya Pak Sopar betul. Ya. Di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Oke, luar biasa. Nah Pak Sopar, hari ini lagi produksi apa enggak nih kalau kita boleh kepoin? Lagi produksi ini. Lagi produksi, berarti pas juga kita mendapatkan pesanan gitu dari teman-teman yang mau pulang kampung besok gitu. Kalau gitu boleh nggak teman-teman Pluters langsung nilang ke dapurnya Pak Sopar? Oke, siap. Boleh ya? Siap. Oke, teman-teman Pluters, kalau gitu kita langsung tilang ke dapurnya Wingko Batam. Yuk. Boleh langsung ya kita Pak Sopar ya? Teman-teman Pluter, saya akan mulai produksi. Cuci tangan dulu untuk menjaga higienisnya makanan kita, karena dengan higienis makanan kita Wingko Batam bisa bertahan lama gitu. Oke, ya teman-teman Pluters, ini sekarang kita udah sampai ya di dapur produksinya Wingko Batam. Kita bakalan ngelihat Pak Sopar nih produksinya dari bahan kelapa yang segar ya Pak Sopar ya? Kelapa pilihan yang udah diproses lah, udah dibersihkan juga, kemudian dikukus, setelah itu kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain. Oke, ini berarti adonan pertama bentuknya malah bulat ya Pak Sopar ya? Ini sengaja dibulatkan untuk memudahkan prosesnya Kak. Jadi, baru di sini dengan cetakannya, berarti ini takarannya udah sama semua nih? Iya, jadi kita bulat-bulatinnya sesuai dengan cetakannya. Nah, kalau misalnya kurang banyak baru ditambahin gini gitu. Biar sama dengan yang lainnya, biar gak besar kecil Kak. Oh gitu. Tapi ini kalau pas buletinnya ada kayak timbangannya nggak? Satu buletan ini harus berapa gram gitu? Ini aslinya sih harus ditimbang Kak, tapi karena kita sudah biasa, kemudian kita juga sudah kerasa ya gitu. Oh, itu dimasukin biji wijen. Dikasih biji wijen biar harum, kemudian
kerasa gitu Kak. Jadi itu juga sebagai salah satu ciri khas dari Wingko Batam. Dari Wingko gitu. Batam, oke. Kalau boleh tahu nih Wingko Batam bahannya apa aja sih Pak Sopar? Bahannya juga cukup sederhana, teman-teman semuanya, hanya kelapa. Habis itu terus ada gula sama ketan. Cuma memang prosesnya yang panjang sehingga banyak teman-teman yang tidak memilih untuk produk ini gitu. Karena cukup memakan waktu. Iya, cukup memakan waktu, butuh kesabaran karena juga ini diolah dengan api yang sangat kecil gitu. Itu supaya nggak matangnya merata ya kalau. Iya, betul. Gitu. Dan salah satu kelebihan Wingko Batam ini untuk proses ngukus juga kami pakai daun pisang. Jadi kita menghindari misalnya pakai plastik gitu. Jadi tidak ada interaksi antara plastik dengan bahan makanan gitu. Berapa lama? Kemudian proses ini juga kita tidak menambahkan pengawet kan gitu. Kemudian untuk yang original ini kita benar-benar pure pakai gula 100% tanpa memanis. Gitu. Jadi ini proses kalau produksinya berapa lama dari awal bahan-bahannya disiapin lah? Bisa memakan waktu 4-5 jam Kak. 4-5 jam ya, oke. Ya, sedangkan Pak Sopar ini produksinya sendiri apa sudah ada yang bantu? Sendiri dengan untuk kesibukannya. Untuk mengawali usaha memang harus sendiri ya gitu. Kalau misalnya, karena berkaitan dengan marketing kita juga belum stabil gitu, dan itu juga bisa menambah beban biaya operasional dan seterusnya. Itu sih. Oke, teman-teman Pluters, berarti di sini kita bisa melihat ya bahwa effort dari teman-teman pelaku usaha itu sendiri sangat keras karena mereka sendiri juga masih mempertimbangkan segala biaya operasional yang keluar, tapi tetap harus bertahan dan meningkatkan penjualan, harus belajar, harus gimana ngejar teman-teman yang sudah lama gitu. Sudah jadi senior gitu. Salah satu kuncinya juga terus belajar, terus asa semangat kita biar istiqomah, biar terus gitu. Karena UKM ini juga ada namanya kejenuhan Kak. Betul. Gitu. Misalnya manggang terus itu kan ada namanya pasti ada sesi kejenuhan gitu ya. Nah sambil kita lihat ini. Jadi ini kalau matangnya berapa lama nih Pak Sopar nih kalau habis dimasukin? Ini kan sudah kelihatan nih misalnya coklat-coklat gitu. Nah nanti kalau sudah coklat gitu seperti ini kan baliknya belum nih gitu. Jadi kalau sudah coklat diratain gitu. Jadi ini memang butuh kesabaran, butuh ketelitian. Gitu. Pak Sopar ini ada varian apa aja Pak Sopar? Untuk yang saya produksi ini varian original Kak. Kebetulan yang sudah jalan itu ada varian coklat, kemudian ada durian, ada pandan. Kalau yang jadi best sellernya apa nih dari teman-teman konsumennya? Alhamdulillah ya, kalau di perjalanan ini masih original ya. Masih original ya. Gitu, karena taste of kampungnya tadi ya. Terasa makan Wingko di Jawa gitu. Dan teman-teman semuanya rupanya yang suka Wingko ini bukan hanya orang Jawa, tapi justru banyak teman-teman yang di luar Jawa yang bawa untuk oleh-oleh, yang pesan dan seterusnya. Ini makanan khas yang tidak perlu kita beli jauh-jauh ke Jawa. Makannya juga di Batam juga ada gitu. Makannya juga tinggal ditemenin sama teh atau kopi. Jadi semakin romantis dengan pasangan dan keluarga gitu. Teman-teman yang ada di Singapura, Malaysia dan seterusnya juga ketika berkunjung ke Batam juga ada beberapa yang memang WA gitu, ada yang hand carry lah hand carry ya bahasanya. Jadi mereka juga bisa bawa oleh-oleh ke negeri kita, ke negeri tetangga gitu. Oke deh. Ya, teman-teman Pluters, kita pengen tahu nih kira-kira rasanya gimana sih? Boleh nggak kita nyobain Pak Sopar? Silakan. Boleh ya? Silakan. Ini rasa original dan fresh from the oven. Kita baru diangkat dari oven. Oke, kita cobain dulu satu. Ini kita bisa lihat ya bahannya itu. Tadi ada dari wijen nih, biji wijennya ada di atasnya ya. Bisa sebagai garnisnya juga. Terus kalau kita belah itu kelihatan banget ya ada kelapa parutnya yang bersih tentunya, dan ada taburan gula di dalamnya ya kandungannya untuk memberikan rasa manis dari Wingko ini sendiri. Oke, kalau gitu kita coba ya Pak Sopar ya. Kita cobain. Lembut tapi ada crispy-crispy-nya gitu Pak Sopar. Ya, karena baru diangkat dari panggangan kan jadi ada crispy. Kalau besok makin lembut, makin lembut lagi. Cuman justru dengan crispy-nya itu memberikan kayak sensasi tersendiri di dalam mulutnya gitu loh Pak Sopar. Jadi makannya kerasa lebih keras, enak banget.
Berarti kalau yang rasa coklat sama durian itu adonannya langsung dicampur sama si papan iya, ini. Beda. Jadi kita pisahkan untuk yang coklat teman-teman atau yang durian itu memang pakai coklat pilihan. Kalau yang durian memang pakai daging durian teman-teman. Jadi bukan hanya perasa gitu yang kita ini gitu, tapi memang benar-benar kita tambahkan daging durian. Orisinil ya, biar makin kerasa duriannya. Itu harganya berapa? Nah, kalau untuk harganya, kalau yang Wiko yang original, kita untuk teman-teman yang di Batam masih di harga 2.500 sampai 3.000 per pieces ya. ya. Per pieces. Nah, tapi biasanya kalau konsumennya Pak Sobat sendiri kalau beli itu dalam kemasan berapa pack biasanya? Satu pack berapa pieces gitu? Biasanya kalau yang teman-teman yang beli itu memang kita sengaja pakai pack ya untuk memudahkan gitu. Karena kalau satu kan kurang gitu. Jadi saya buat isinya 15, kemudian untuk teman-teman di Batam maupun yang di luar kita patok harga 35.000 per kotak isi 15 ya. Jadi teman-teman sudah bisa menikmati dengan keluarga. Itu pun terkadang Kak Nurul, satu kotak itu nggak sampai 2 jam udah habis. Karena gitu. langsung dinikmati bersama keluarga dan seseru itu loh makannya. Bisa ada crispy-crispy-nya, tinggal ditemenin sama air hangat di pagi atau sore hari. Sore hari, pagi hari sambil minum kopi atau sambil nonton bareng gitu. Oke, jadi temen nonton bola juga bisa ini ya. Oke gitu. Saya Nurul Kamari Adijaya pamit undur diri. Sampai jumpa di program Tilang UMKM berikutnya. Bye-bye.